Oh mohon atau siasa connect. Berarti di batas tuh itu device tuh. Biasa dibatas gitu nya. Ya. Aya nama. Tujuh atasnya. Can beresnya. Halaman seberapa tuh? 60 seberapa? 62 kan. Arang kadang. Kaidah kita kurma teh. Waktu kuliah mah kawasan gaduh. Ieu gaduh halaqoh anak-anak SMA. Diajarkeun waktu itu baru ada mah itu. Da magrib tadi di dieu. Terus akan rojaah. Hari ilmu mah teu diajarkeun di ka batur teh. Teu nami. Malah lama-lama tuh di murojaah berkira. Astagfirullah. Untuk konsen di dia itu. Da kamari ge ustaz ulangkeun mun harus. Ada daerah waktosna. Lainnya nitip ianya di dianya nanti report. Ini banget aya nu masihan lebar. Umpan. Ya, silakan dibuka bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na tasdi ya. Atas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Kita kemarin belum selesai ya, betul ya? Ada kitab bagus ya, saya yakin ini semuanya sudah pada bisa bacanya karena mudah. Nanti silakan di-download untuk membangkitkan semangatnya. Ini nama kitabnya adalah Al-Musyawwiq ilal Qiraah wa Talabil Ilm. Ustaz Asep saya yakin bisa bacanya, Kang Ahmad, Naba, Rizky, Putra dan yang lainnya. Al-Musyawwiq ilal Qiraah wa Talabil Ilm. Artinya adalah motivasi kuat untuk membaca dan menuntut ilmu. Sini disebutkan banyak dan tipis 144 halaman. Ya, bahasanya mudah, nanti silahkan dibaca. Pokoknya nama kalau baca kitab ini itu pasti kita dapat sentuhan motivasi. Ya, luar biasa. Ada yang menghatamkan Sahih Bukhari sampai 40 kali. Ya. Ada yang bikin kitab hadis itu melalui hafalannya. Ya, dari semua banyak hadis itu dibuat tentang ilalul hadis, ya. Mencari hadis sahih, hadis yang dianggap sahih tapi bermasalah lewat hafalannya, lewat pikirannya. Ya. Imam Ad-Daruqutni namanya. Itu silakan dibaca di sini ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, ini ya. Oke. Yang baca sekarang mau siapa? Mau Ustaz Asep dulu? Paling mana? Nah, ini yang bab 7. 9. 59. Hamid. Oh iya. Ti abdi helatat. Boleh mangga? Yuk. Sebentar. Yuk. Ba'da ya tasanya? Iya, betul. Ba'dal isti'adah. Ayo. Mun ba'dal isti'adzati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Iya, betul ya. Iqra'il hadithi ya Coba haditha. terjemahkan dulu Kang Ahmad. Omon. Beda ini kalau sudah libur 1 tahun ya. Cara Jurnal. cara ininya jadi ini kelupaan tutorial cara bacanya. Ya. Setelah membaca ta'awuz, Mm. kemudian ayatnya pada hari wajah memutih wajah dan menghitam wajah-wajah. Ya. Maka adapun orang-orang yang hitam wajah mereka, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Ya. Kemudian Allah mengazab zuku teh. Padzuku dari zaqa yadzuku zuk. Oh zuk. Artinya maka rasakanlah. Oh maka rasakanlah azab. Iya. Dari apa yang telah kalian. Ba'nya ini sababiah ya, disebabkan. Oh disebabkan atas apa yang telah kalian disebabkan kekafiran atas apa yang kalian ingkari. Dan adapun orang-orang yang putih wajah-wajah mereka, maka dikarenakan rahmat Allah. Mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Ya, nah. Lanjut satu lagi, Mbak Waris. Iqra'il haditha ya Ayyuba. Ya, sip. Ya. Bacalah hadis itu wahai Ayyub. Nah, sahih. Oke, nanti yang bacanya apa? 2 baris. Ya. Ba'dal isti'adzah. Ya. Ba'dal isti'adzah, setelah isti'adzah, yauma tabyaddu wujuhun. Sudah kita pelajari bahwa yauma ini kalau dia masuk ke jumlah fi'liyah, maka yaumanya diperbolehkan jadi idhofah. Jadi kalau ditanya yauma di sini kenapa tidak bertanwin? Jawabannya apa? Mudhof. Nah, jumlah fi'liyah dari tabyaddu, nah ini adalah fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Boleh, tapi khusus untuk kata apa? Yauma, menarik tentukan. Biasanya kan kalau diidhofahkan ya, itu ke jumlah fi'liyah itu harus menggunakan an. Ya. Atau menggunakan ma. Pokoknya huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu bisa ma, bisa an ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ba'da ma amatana. Ba'danya itu mudhof. Tapi tidak boleh langsung ke amata. Harus disekat dulu oleh apa? Harf masdariyah. Nah, khusus untuk kata yauma itu diperbolehkan. Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari ketika wajah-wajah memutih. Nah, ini fi'il mudhari dari kata ibyadda yabyaddu. Ya. Mulai besok ya kita murajaah tasrif dulu ya. Lupa saya. Harusnya tadi murajaah dulu. Yauma tabyaddu wujuhun, pada hari ketika wajah-wajah memutih. Ya. Wa taswaddu wujuhun, dan wajah-wajah apa? Menghitam. Atau boleh juga diterjemahkannya ketika pada hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Boleh juga seperti itu, namanya teknik reduksi. Nah, sekarang kita lihat fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, ini semua dari wajan if'alla yaf'allu, iswadda yaswaddu. Nah, wujuh di sana itu sebagai fa'ilnya. Jadi ini sebagai fa'il. Nah, karena wujuh itu isim yang jama' ghair akil, maka fiilnya harus dihukumi apa? Mufrad muannas. Akafartum ba'da imanikum. Ini kata Allah kepada orang-orang yang menghitam wajahnya, genep gitu ya. Tapi menghitam bukan di dunia. Ingat ya. Tapi menghitamnya di akhirat. Jangan kemudian kita membaca ayat ini melihat kulit hitam jadi
rasis begitu ya. Itu tidak kita harapkan. Akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah. Nah ini fadzuqu, dzukunya itu adalah fi'il amr dari kata tadi apa? Daqa yadzuku. Ini bentuk apa? Ajwaf ya. Daqa yadzuku. Jadi rasakanlah oleh kalian al-adzaba, azab bima kuntum takfurun, disebabkan banyak sababiyah, disebabkan apa-apa yang telah kalian ingkari atau kufuri. Nah itu yang wajahnya hitam mutiara hitam ya. Wa amal ladina biaddat wujuhuhum. Nah ini sekarang yang putih. Adapun yang wajahnya memutih, wujuh di sana fa'il dari ibyaddat. Nah, maka mereka itu fi rahmatillahi, mereka berada di rahmatnya Allah. Rahmati di sana mudhaf ya. Kemudian lafaz Allahnya di sini mudhaf ilaih. Fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Maksudnya di mana? Di surga. Ya, ini praktek wajan if Allah yaf'allu. Kata gurunya iqra'il hadis saya Ayub, baca hadisnya wahai Ayub. Silakan. Naba. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'is samarati hatta yabdua sholahuha wa an nakhli hatta yajhua kila wa ma yajhu qala yahmaru au yashfaru. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anahu sesungguhnya melarang, bahwasanya Nabi melarang menjual buah sehingga yubdawatnya matang. Solah itu ada ya kematangan, sehingga Kematangan. muncul kematangannya. Sehingga Pada yabdu itu kan artinya muncul ya. wa anin nakhli dan kurma dan ya kurma sehingga hatta yazwa, sampai yazhu sampai nah, nanti disebutkan wa ma yazhu tuh kan. Apa itu yazhu? Nabi bersabda memerah, yahmaru au yaspar, ketika sudah memerah atau kekuning-kuningan. Ya. Ketika sudah memerah atau kekuning-kuningan. Pami kormanya ya anggur mah beda. Kamu durian. Ya, nanti saya jelaskan sedikit. Lanjut. Yadhulul muraqibu, datanglah pengawas. Ya. Al muraqibu bi maktabi sya'atun wujidat amshi fil musalla ba'da mantahat sholata Sholatu itu fa'il dari intahat ya. Oh ya. Betul ya, Saudara ya? Iya, fa'il dari intahat. Salatu duhri. Iya, sholatu dhuhri. Faman fukidat sa'atuhu paliyat tasil bi ba'da ma yantahid darsa. Darsu. Darsu. Ada darso. Ya. Ya, baik. Kita lihat di sini ya. Di mejaku ada jam. Ya. Ada jam yang didapatkan kemarin. Jadi di mejaku ada jam yang ditemukan kemarin di musola. Setelah sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur. Maka siapa yang Pukida, kehilangan. Maka siapa yang kehilangan Barang siapa yang kehilangan jamnya, paliyat maka akan diserahkan.
Falyattasil itu artinya maka hubungi saya. Hubungi saya setelah beberapa saat. Setelah berakhirnya beres pelajaran. Setelah beres pelajaran. Nah, sahih. Baik, kita lihat ya hadis yang tadi dibacakan ya. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Jadi kata Anas di sana ya itu majzur karena ada an. Adapun ibni itu majzur bukan karena ada an. Ini sudah kita pelajari, dia jadi badal. Ada yang masih ingat badalnya badal apa? Badal Jumat. Badal apa? Kang Ahmad? Tahun lalu. Saudara Sep, Manawi uninga badal naon eta? Nabar Rizki Putra. Badal kul minal kul. Ya, badal keseluruhan dari keseluruhan. Jadi kalau ditanya siapa Ibni Malik itu adalah Anas. Siapa Anas itu adalah Ibni Malik. Karena sama dua-duanya, maka harus majlur. Itulah yang disebut dengan badal. Jadi Ibni di sana majzur karena dia jadi badal dari Anasin, dia mudhof, Malikin. Nah, ini adalah mudhofun nilai. Annahu naha an bai'its tsamarah, bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan. Ya. Lihat, buah-buahannya di sini menggunakan alif lam, betul ya? Betul ya? Berarti tidak semua buah begitu. Tidak semua buah kudu kitu. Rugi tukang rujak teu asak. Ya. Hatta ya berdua solahuha, sampai kemudian muncul kematangannya. Oh, berarti tukang rujak tidak boleh menjual jeruk tidak boleh menjual rujak hasumna gitu, dacan aransak. Tentu saja boleh ya, karena tidak semua buah ya. Ini buah tertentu saja ya, yang memang kalau misalnya mau dijual itu identik jadi biasanya kebanyakan orang di zaman itu kalau misalnya ada satu buah mereka nggak mau beli kalau misalnya belum matang, dan kalau sudah matang mereka baru beli. Nah, kalau misalnya nanti ada unsur merugikan atau curang karena misalnya menjual buah tersebut, kemudian kalau di kita sekarang dipilok atunya di akalan ya, sampai kemudian terlihat matang ya. Nah, itu yang tidak boleh, tapi buah tertentu saja ya, tidak kemudian semua buah. Bahaya tukang etanya, tukang komo di tukang jus aya buah macam-macam buah mangga ya, ada yang manis, ada yang asam, dua-duanya di jus. Nah, kalau misalnya itu dilarang ya sampai matang, tentu rugi tukang jusnya. Jadi disesuaikan. Kan dalam jual beli itu yang penting antarodin, saling ridho. Bahkan ada yang jual beli cacat, barang cacat juga ya. Yang penting ridho, dan dua-duanya ridho, dan disebutkan cacatnya apa. Wanin nakhli, apa arti nakhl? Kurma. Hatta yazhua, sampai kemudian yazhua. Qila, lalu dikatakan wa mayazhu. Nah, yang ini bukan dibaca yazhua. Nah, yang ini bukan dibaca yazhua, tapi dibacanya yazhu, sukun ya. Zaha yazhu. Ya. Zaha yazhu. Nah, adapun kenapa tadi dibacanya nasab ya, yazhua, karena ada hatta. Ya, karena ada hatta. Jadi hatta itu dia menasabkan fi'il mudhari. Nah, kalau yang keduanya wa ma yazhu itu tidak ada yang menasabkan. Qala, Nabi kemudian menjelaskan yahmar au yasfar, sampai kemudian kemerah-merahan atau ke kuning-kuningan gitu ya. Ini kita fokus praktek dua wajan. Pertama wajan if alla, tidak ada tasdidnya. Tidak ada alifnya. If alla yaf'allu.
Yang kedua prakteknya if'ala yaf'alu. Ini semuanya membahas wazannya itu khusus untuk apa? Warna. Nah, gini ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak lupa ya tasrifnya. Sudah jauh kita tasrif. Jangan sampai lupa. Gimana, sudah sering murojaahnya? Sering. Fi maktabis sa'atun wujida amsi fil musalla. Di ruanganku, boleh kita terjemahkan ruangan ya, boleh kita terjemahkan meja. Jadi di kantorku boleh juga ada 1 jam ya yang ditemukan kemarin di musola. Ba'da ma tuh kan, kalau ba'da ma masuk ke fi'il tidak seperti yauma ya. Mudhofnya ini mah harus disekat dulu ke heula saur ma teh. Ba'da ma intahat sholatul dhuhri, setelah kemudian berakhirnya salat duhur. Paman fukida sa'atuh, siapa yang merasa kehilangan jamnya, bukan kiamat di sana. Wal yattasil bi ba'da ma yantahi darsu. Maka hubungilah saya setelah pelajaran berakhir. Baik ya, nah ini sudah kita baca, sekarang kita tinggal latihan. Nah, sini ya. Oke, saya izin perbesar. Baik, sana ya, Rizky. Silakan Rizky. Ihtaraqal hasabu waswadda. Ya. Ihtaraqa al-khashabu. Wa aswadda. Aswadun. Ihtaraqa itu artinya terbakar. Oh, terbakar. Hasabu. Jadi kayu itu terbakar. Kayu itu terbakar dan menjadi hitam. Wa aswadda. Aswadun, hitam. Ini bukan aswadda ya, waswadda. Waswadda. Oh. Hamzahnya adalah hamzah Waswadda. hamzah wasal. Jadi wajan if'ala itu hamzah wasal. Satu-satunya yang hamzah kotok dalam dalam tasrif sulasi mazid itu adalah wajan af'ala. Selain dari itu adalah hamzahnya hamzah wasal. Nah, ulangi lagi bacanya. Ihtaraqo hasyabu waswadda. Iya. Hasabu waswadda. Al-khashabu waswadda. Apa artinya? Kayu terbakar. Kayu itu terbakar dan menjadi hitam. Dan apa? Menjadi hitam. Dan menjadi hitam. Tuh. Menghitam. Terus kedua, wasaltus sauba. Ya. Wasihabi sobuni pabiyaddo. Pabiyaddo, betul. Apa artinya? Aku mencuci baju yang kotor. Sobun itu sabun. Dengan sabun atau dengan deterjen ya? Pabiyaddo dengan deterjen. Terus? Sehingga memutih. Sampai kemudian apa? Putih bersih. Pabiyaddo, maka kemudian putihlah. Oh, putih. Sip, lanjut berikutnya, Putra. Qadis farrat asnanuka ya bunayya ala tastaku kon sungguh isfarrat. Apa ini isparro dari kata sofer? Menguning. Oh, sungguh. Asnan itu, baik saya tulis ya. Jadi isparro ini dari kata aspar, dari kata sofer. Artinya kuning ya. Kemudian asnan ini jama dari sinun. Sinun itu gigi. Ya. Jadi gigimu menguning wahai anak kecil. Wajar anak kecil ya. Paling banyak pasien yang sakit gigi itu anak kecil. Ala tastaku, apakah kamu? Ala tastaku. Apakah kamu tidak sikat Siwak. gigi? Siwak. Ini dari kata istaka. Istaka.
Istaka. Yastaku. Yastaku. Lanjut. takhdarru Tahdorru al-ashjaru al-ashjaru fir rabi'a fir rabi'i. fir rabi'i ada fir rabi'i takhdarru hijau Tahdorru al-ashja'u fir rabi'i. hijau pohon-pohon Pohon-pohon menghijau di di musim musim Rabi', semi. Nah, al-asjar itu jama dari syajar. Ya. Nah, ini kan jama goer akhir, betul ya? Jama dari syajar, afwan. Jama goer akhir, maka fiilnya harus muannas. Oleh sebab itu tidak yahdorru, tapi apa? Tahdorru. Jadi pohon-pohon itu menghijau di musim semi. Baik. Jadi al-asjar ini sebagai fa'il. Nah, fi'ilnya di sini tandanya harus menggunakan muannas. Jadi tidak yakhdarru tapi tahdorru. Naam, tafadhol ya Syekh Asep. Isfara wajhuhu minal khauf. Iya, Minal betul. Wajahnya menguning karena ketakutan. Iya, betul. Lanjut. Ghadibal mudarisu fahmarat wajnatahu. Guru itu marah sehingga pipinya memerah. Iya, betul ya. Isfarra wajhuhu minal khauf. Isfarra yasfarru isfiraran. Wajhu di sana itu sebagai fa'il dari isfarra ya. Oke, minal khauf. Minnya di sini menunjukkan apa? Alasan ya, ta'lil. Minal khaufi, karena apa? Ketakutan. Godibal mudarrisu pahmarrat wajnatahu. Guru marah, nah ini fa'ilnya. Pahmarrat wajnatahu. Ihmarrat ini muannas dari kata ihmarra yahmarru ihmirar. Wajnatah ini dua pipi itu dia dihukumi muannas. Kan wajnatun itu satu pipi sudah muannas, mufradnya saja sudah muannas. Nah, musananya juga muannas. Nah, adapun nunnya kemana? Nunnya dibuang ya. Ya, betul, dihadaf karena apa? Mudhof. Nah, ini haknya mudhof ilaih. Sip. Oke, sip. Lanjut berikutnya. Nah, ya masak lauk ya. Ikli hadhihi samakata hatta tahmarra. Masaklah ikan ini sampai memerah. Tuh. Akhrijha minal miqlati fawra ihmirariha. Keluarkanlah ikan itu dari wajan sampai fawra teh agak kemerah-merahan. Agak kemerah-merahan. Fawr, agak kemerah-merahan. Mendekati kemerah-merahan. Mendekat fawra. Ya. Fawr. Ya. Lanjut. Al-minjalu istiqomatuhu fi i'wijajihi. Nah, ini minjal itu orang Madura ya. Serulit. Oh, arit serulit. Iya, serulit, arit. Serulit itu Istiqomah, tegak. Kelurusannya itu ada pada kebengkokannya. Oh. Jadi yang namanya kebengkokan. serulit itu dikatakan lurus itu Iwaja aja. manakala bengkok.
Hati-hati dengan tukang sate Madura ya. Satu waktu saya pernah beli sate yang keliling. Kan gitu kan. Saya beli sate, saya lihat di atasnya itu yang rodanya nusok kurilingan. Itu katingali serulitna teh. Katingali serulitna teh. Mas, itu apaan sih di atas? Udah, jangan lihat katanya. Jadi ketika saya ngobrol memang tiap itu tuh suka bawa untuk jaga diri. Jangankan tukang sate, tukang martabak pun yang viral ya, yang di Enhopteng itu kan bawa serulit. Kan serulitnya panjang itu mah. Samurai. Jadi ada yang ini mau ngebegal itu karyawan. Ternyata dia lebih berani dengan si perampoknya itu. Ya, kepada si perampoknya itu. Nah, jadi al-minjal itu serulit itu dikatakan lurus itu ada pada kebengkokannya. Ini yang namanya serulit itu kelurusannya itu ada pada kebengkokannya. Serulit, gambal paru arit ya. Al-minjal. Baik ya. Ikli ini masih ingat Kang Ahmad dari kata apa? Ini nakis. Dari kata apa? Kola yakli. Kola yakli. Ini kan nakis ya. Huruf ilatnya di akhir ya. Kola yakli. Nah, maka amarnya apa? Ikli. Jadi ikli hadhihi sama kata. Coba lihat di sini. Kenapa sama kata mansub? Jawabannya karena dia jadi afwan. Dia jadi badal dari hadihi. Hadihinya itu maf'ul bih mansub. Tapi i'rabnya gimana? Hadihi ismul isyarah mabni alal kasri fi mahalli nasbin maf'ul bih. Oleh sebab itu isim yang beralif lam yang hadir setelah isim isyarah, alasan apapun dia harus mengikuti isim isyarah i'rabnya. Hatta tahmarra. Sampai kemudian apa? Memerah. Nah, tahmarra di sana mansub karena ada apa? Hatta. Jadi hatta itu dia menasabkan fi'il mudhari. Sebetulnya bukan hatta ya, tapi ada an yang disembunyikan dari hatta. Ya, tapi nanti itu di pendalaman nahwu ya. Teman-teman kalau mau mendalami nahwu buka kitab Syarah Qatrun Nada. Atau yang mau simpel nanti tunggu program Jawahir Nahwu yang saya. Oh iya. Namanya ngebahas fi'il ya, atau bikin ya. Akhrijha, keluarkanlah ikan itu minal miklah. Nah, ini isim alat dari kola yakli gitu. Oh iya. Ya. Kola yakli kan artinya menggoreng. Ya. Atau kalau misalnya apa makanan itu menggoreng. Kalau misalnya apa manusia tercemar nama baiknya, arti kola itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kola, ya. Bukan kola itu mah, kola, ya. Tidak meninggalkan, tidak apa istilahnya itu? Tidak ma wadda'aka rabbuka wa ma kola, tidak menggoreng, tidak apa? Tidak menjatuhkan, ya. Menghina, merendahkan. Pawra ihmirariha. Jadi angkat atau jahit ya si ikan itu dari katel. Pawra ihmirariha. Ketika agak ke merah-merahan. Al minjalu istiqomatuhu fi i'wijaj. Nah, ini i'wijaj dari kata apa coba? I'wajja, betul. Nah, kalau i'wajja bukan warna ya? Bukan, ini mas sifat ya. I'wajja ya'wajju. Ya, i'wajja ya'wajju i'wijajan. Gitu ya. Jadi artinya kebengkokan. Baik, silakan Naba dilanjut. Fil hadisi inna awwala waqti sholatil ashri hina yadkhulu waqtuha Betul. Wa inna akhira waqtiha hina tasfarrus samsu. Dalam hadis sesungguhnya awal waktu asar adalah
ketika masuk waktunya dan akhir waktunya ketika terbenam Ketika menguning menguning matahari. matahari. Betul ya. Baik, coba lihat di sini. Wa fil hadisi inna awwala waqti salatil asri hina yadkhulu waqtuha. Dalam hadis Nabi, sesungguhnya awal waktu salat asar itu adalah ketika sudah masuk waktunya. Jadi kalau misalnya dikatakan nanti ya kita buka bersama ya, nanti teman-teman. Jadi patokan maghrib itu bukan adzan, waktu. Ya, bukan adzan tapi apa? Waktu. Inna awwala waqti salatil asri hina yadkhulu waqtuha. Jadi waktu. Karena kalau misalnya adzan bisa request di radio. Ya. Selamat sore menjelang waktu buka puasa, dengan siapa mau request lagu apa? Biar request lagu adzan loh. Ya. Apakah otomatis ini? Tidak. Patokannya apa? Waktu. Biasanya sok buru-buru. Dan di masjid itu mah. Nah, saya suka jaga-jaga. Nanti saja suka, kalau sekarang kan ada ya di Android itu jadwal waktu menyesuaikan dengan tempat. Nah, itu patokannya itu. Ya, dulu mah zaman Abdi Alit TVRI patokannya. Pindah TV Batu. Pengalaman Kang Ahmad. Pengalaman. Jadi bukan adzan tapi waktu. Pun demikian dengan apa? Waktu kita berhenti ya, waktu subuh berhenti makan itu patokannya bukan adzan. Ya, tapi apa? Waktu. Pokoknya macan waktu nama terus we cireng mah ya. Kalau misalnya kita kesiangan. Inna awwala waqti salatil asri hina yadkhulu waqtuha. Coba cari isim inna dan khobar innanya mana? Isim innanya Awwala di sini isim inna, betul ya, mudhof, waktunya mudhof ilaih. Mana coba khobarnya? Hina yadkhulu. Jangan hina aja, hina yadkhulu. Jadi ini jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyahnya itu fi mahali raf'in khobar inna. Wa inna akhira waqtiha, dan akhirnya itu hina tasfarru asyamsu, sampai kemudian apa? Matahari menguning. Ya. Nah, ini semua kan kalau misalnya nanti hujan kan tidak terlihat, tetap kembalinya ke apa? Waktu. Begitu ya. Hati-hati nanti ketika Ramadan jangan request adzan di radio. Oke. Lanjut. Napa? An aliyin radhiyallahu anhu kunna idza mazal ba'syut taqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ihmadha ba'su Istaddat al-harbu. al-harbu. Nah, jadi teman-teman semua ada beberapa memang, makanya jangan hanya belajar kosakata tapi juga harus belajar uslub. Gaya bahasa yang kemudian itu diserap oleh orang Arab menjadi makna tertentu. Ya. Contohnya ini apa? Ihmarra al-ba's. Ya. Itu ternyata artinya apa? Istaddat al-harbu. Al-harbu ini muannas ya. Jadi gini, kata Ali bin Abi Thalib, kunna idza ihmarral ba'su, kondisi kami ketika perang berkecamuk artinya. Karena arti ihmarra al-ba's itu artinya apa? Perang berkecamuk. Istaddat al-harbu, perang berkecamuk. Ittaqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kami kemudian menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Kunna idza marra al-ba'su ittaqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, ini tentang yang kemarin kita bahas bahwa ro'a ya ro itu maf'ul bihnya dia selalu ada dua ya. Baik, kita lihat di sini. Aroka do'ifan, apa artinya? Nah, bukan melihat di sini. Mengetahui. Jadi sekali lagi, jadi ro'a ya ro itu maf'ul maknanya tergantung dari maf'ul bihnya Kang Ahmad.
Kalau maf'ul bihnya 1 artinya melihat. Kalau maf'ul bihnya 2 itu artinya apa? Mengetahui. Nah, di sini coba lihat di sini. Ro'a bimakna alima. Nah, ro'a yang tadi kita lihat aroka do'ifan itu karena maf'ul bihnya 2. Maf'ul bih yang pertama kaf, maf'ul bih yang kedua do'ifan. Nah, kalau maf'ul bihnya 2 berarti makna ro'a di sana itu adalah alima, mengetahui. Jadi apa arti aroka do'ifan itu? Aku tahu Anda itu lemah. Nah, watu sama ro'a al-qalbiyah. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kalau ro'a yang maf'ul bihnya 2 namanya ro'a apa? Qalbiyah. Artinya apa? Mengetahui. Tansibu ro'a al-qalbiyah maf'ulain. Ro'a qalbiyah itu dia menasabkan dua maf'ul. Jadi maf'ul bihnya harus ada 2. Asluhuma mubtada wa khabar. Yang maf'ul bih tersebut dua-duanya itu berasal dari susunan mubtada dan khabar. Jadi asal nama anta do'ifun. Gitu ya. Maka kemudian masuk ro'a yang qalbiyah. Nah, mubtada yang pertama itu jadi maf'ul bih, kemudian khobarnya jadi maf'ul bih yang kedua. Nah, ini asalnya gini, anta do'ifun. Nah, berarti aroka do'ifan. Ini boleh pakai fi'il mudhari, boleh pakai fi'il madi. Kalau fi'il madi ra'aituka do'ifan. Baik ya. Saya baca ini wa fi tanzil innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Di sini bukan melihat, ya, tapi qalbiyah di sini mengetahui. Jadi gimana artinya? Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka mengetahui hari kiamat itu kan? Ba'idan. Jauh. Masih lama. Kata Allah wa narahu qariban. Tapi kami mengetahui bahwa kiamat itu dekat. Surat Al-Ma'arij. Nah, yarawnahu, hu-nya itu, al-ha-nya itu dia sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih yang pertama ba'idannya, maf'ul bih yang kedua. Sama ini hu-nya itu, ha-nya itu maf'ul bih yang pertama, qaribannya maf'ul bih yang kedua. Nah, coba lihat di sini. Amma ro'a al-basariyah, adapun ro'a basariyah, fatan sibu maf'ulan wahidan, maf'ul bihnya 1. Contohnya ara'aital mudarrisa, apakah Anda melihat guru? Baik, ini latihan terakhir. Adkhil ro'a al-qalbiyah alal jumalil atiyah. Masukkanlah ro'a qalbiyah pada kalimat berikut. Kita jawab bareng-bareng ya. Anta musta'jilun. Jadi gimana? Aroka musta'jilan. Apa artinya? Aku melihat. Saya tahu Anda tergesa-gesa. Tajil kan? Kerusuhan tajil. Nanti Ramadan banyak sekali PPT, para pemburu tajil. Biasanya sok nguriling. Ya, sok nguriling. Nyari yang bagus. PPT, para pemburu tajil. Huwa hazinun. Dia bersedih. Jadi gimana? Ra'aituhu Kang Ahmad. Ra'aituhu hazinan. Ya. Ahanya ini maf'ul bih yang pertama, hazinan ini maf'ul bih yang kedua. Ra'aituhu hazinan. Apa artinya? Saya tahu dia itu sedang bersedih. Atulabu mujtahidun. Jadi gimana? Atulaba Mujtahidun. mujtahidin jama ya. Jama mudzakkar salim wa alamatun nasbihi alya. Nah, gitu astagfirullah. Segera bertaubat Kang Ahmad ya. Ataratulaba mujtahidin. Apakah kamu mengetahui pelajar-pelajar itu bersungguh? Alhamdulillah. Cukuplah. Ya. Baik ya, jadi pada intinya kita di pertemuan sekarang di bab yang ke-7 ini kita belajar fi'il wajan if'ala yaf'alu if'ilalan dan if'ala yaf'alu if'ilalan. Kemudian tadi terakhir kita belajar apa?
pembagian makna ro'a. Ada ro'a basoriyah berarti maf'ul bihnya 1. Ada yang kedua tadi ro'a apa? Qalbiyah, maf'ul bihnya 2. Yang 2 maf'ul bih itu pada asalnya susunannya apa? Mubtada dan khabar. Nah, ilahuna hal min soal? Ini soal Ustaz. Nah, Ma farqu baina samarah wa fakihah. ana la adri bidebat. Hakikatan ana la adri bidebat. Saya belum tahu. Tapi lebih maknanya Sama buah-buahan kalau di kita. Tapi ada kaidah gini, ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil ma'na. Jadi beda bentuk akan beda juga arti. Nah, soal jamil jiddan mumtaz min akhi Ahmad wa a'taqidu anna nisa abhas al-ma'ajim ya. Li ijabati soal min saya Ahmad. Insyaallah saya Ahmad. Nanti akan dijawab mal farq baina samarah wa fakihah. Nah. Pertemuan pertama tuh saya PR-nya. Entar ya. Insyaallah nanti besok dibahas. Baik, saya kira cukup ya. Besok kita lanjutkan. Ini sekali lagi kita pada maghrib ya. Mulai ya. Kalau misalnya nanti mau coba di kelas, gak apa-apa, coba dulu khusus besok. Nanti lihat ya seberapa efektif waktu antara kita belajar di masjid dengan di kelas, berhubung jarak waktu maghrib ke isya nanti itu pendek ya waktunya. Jadi kita harus memanfaatkan. Tapi saya pernah coba waktu itu ya, teman-teman saya bilang ke teman-teman, pokoknya maghrib harus mulai. Dan itu kan kita cepat mulai, tak, dan itu ternyata kita belajar cuma 40 menit maksimalnya. Pernah saya lihat tayangan ulangnya di Facebook itu 40 menit. Itu secepat itu, apalagi kalau misalnya agak sedikit lama ya, nanti itu bisa mungkin setengah jam. Ya, tapi kita coba nanti di kelas insyaallah besok. Baik, adzunnu anna naktafi bi hada al-had insyaallah nastamir godan biidznillah taala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nitip